Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Ina memulai pembelajaran, silakan untuk dipersiapkan dimulai dengan berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu ketua kelasnya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nah, Bu Ina absen dulu ya. Ini kelas 74 kelompok A. Ya. Yang pertama Atfaya Muhammad Rasendria hadir. Maulana Al-Kafi. Sudah diabsen semua ya? Sudah diabsen semua. Enggak ada yang ketinggalan? Enggak ada yang ketinggalan. Nah, untuk pertemuan hari ini berarti kita melanjutkan materi pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Rasulullah berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Untuk materi sekarang silahkan coba kalian buka buku paket ya. Buka buku paket kalian di halaman 18. Halaman 18. Buka buku paket halaman 18. Apa di situ judulnya? Dakwah. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Coba perhatikan kalau kita lihat ya untuk dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Perhatikan ini ada KD 3.1 ya. KD 3.1 bunyinya apa di situ? Menganalisis sebagai. Kemudian KD 4.1-nya apa di situ? Nah, yang pertama adalah KD 3.1. Jadi yang hari ini akan kita bahas itu adalah melanjutkan materi kemarin mengenai menganalisis misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, jadi nanti tujuan pembelajaran pada KD 3.1 itu diharapkan kalian setelah mengikuti pelajaran ini nanti kalian akan mampu memahami tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk keterampilannya nanti ada tugas untuk menyimpulkan misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian kita lanjut lagi. Silakan kalian perhatikan ya di buku paket kalian. Di situ ada gambar-gambar yang terkait dengan materi misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Ya, coba diperhatikan. Perhatikan. Saya yakin kalian sudah paham semua mengenai silsilah Rasulullah ya. Rasulullah itu dilahirkan pada tahun berapa sih? Pada tahun 571 Masehi bertepatan dengan peristiwa tahun gajah. Kalau ditanya pada tahun ya jawab tahunnya berapa ya. Tahun 571 Masehi bertepatan dengan peristiwa tahun gajah. Jadi 12 bulannya Rabiul Awal. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Nama ibunya siapa? Aminah. Ya. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Abdul Muthalib ya. Beliau merupakan salah satu keturunan dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini salah satu suku yang paling terkenal ya waktu itu di wilayah kota Mekah ya. Lanjut lagi setelah kita mengetahui beberapa riwayat dari Nabi Muhammad ini ya sudah paham semua ya Nabi Muhammad itu ya. Dari mulai Rasulullah, anak-anak itu sudah menjadi yatim piatu. Ya, kemudian setelah ayah ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Sampai akhirnya menginjak usia dewasa, Nabi Muhammad kemudian dilatih untuk hidup
untuk hidup mandiri, ya, mencari uang sendiri. Padahal kalau kita lihat keluarganya itu kaya, tapi Rasulullah itu tidak mau menggantungkan hidupnya itu sama keluarganya. Beliau pengen mencari yang namanya penghasilan sendiri. Maka oleh pamannya, ya, ketika usianya 25 tahun, beliau diajak untuk berdagang ke negeri Syam, ya. Berdagang, apa yang didagangkan? Yaitu pakaian. Disitulah Rasulullah berjumpa dengan Siti Khadijah, dijadikanlah istrinya, ya, sampai akhirnya Rasulullah menikah di usia yang ke-25 dan Siti Khadijah usia yang ke-40 tahun, ya. Nah, setelah itu usia 40 tahun Rasulullah itu melakukan penyendirian, ya. Penyendirian di mana? Di Gua Hiro. Melakukan penyendirian di Gua Hiro, bertahanus, memikirkan kondisi masyarakat Arab yang pada waktu itu terkenal dengan masyarakat Arab jahiliyah. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini prioritas dakwahnya Nabi Muhammad. Ya, prioritas dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa di situ? Mengajarkan ketauhidan. Paham ya, mengajarkan ketauhidan itu apa ya? Hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, iya, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan, yaitu adanya hari kiamat. Kemudian yang keempat, dan yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Ada 5 hal yang diprioritaskan oleh Rasulullah ketika pertama kali Rasulullah menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan atau hari kiamat. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dan yang terakhir adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Maka muncullah tantangan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Ya, apa tantangannya? Yang pertama, adanya penghinaan, adanya ancaman, ya, adanya siksaan. Siksaan yang dialami siapa? Yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya di kota Mekah. Kemudian apalagi? Selain itu ada bujukan, harta, kedudukan, dan wanita. Jadi Rasulullah itu ditawari wanita cantik, harta yang banyak, kedudukan. Untuk apa sih? Biar Rasulullah itu tidak lagi menyebarkan agama Islam. Tapi apakah Rasulullah tergoda? Ya tidak, ya. Gak pernah Rasulullah itu tergoda dengan bujukan harta, wanita, tahta, gelar, dan lain sebagainya. Itu gak pernah seperti itu. Ya, karena Rasulullah memiliki keyakinan bahwa Rasulullah harus bisa mengajarkan agama Islam kepada penduduk Mekah. Selain itu apalagi? Adanya pemboikotan. Ya, pemboikotan ini memang betul-betul dirasakan oleh Nabi Muhammad dan kaumnya. Selama kurang lebih 3 tahun, ya, orang-orang muslim itu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan orang-orang Mekah dan sekitarnya. Ya, itu yang dilakukan pemboikotan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian, nah, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Ina mengenai misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, untuk tugas yang harus kalian kerjakan itu adalah kalian menyimpulkan, ya, menyimpulkan bagaimana misi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, tulis di buku tugas. Kemudian kalau sudah selesai, nanti silahkan kalian simpulkan, presentasikan, ya. Atau misalnya nanti 1 atau 2 orang akan Bu Ina tunjuk untuk menyimpulkan misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta.
Ya. Nah, silakan kalian simpulkan dulu materi apa yang sudah tadi Bu Ina ajarkan di buku tugas. Sudah selesai tugas yang dikerjakan? Sudah? Sudah. Apa tadi tugasnya? Menyimpulkan misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin. Nah, sekarang coba kalau sudah selesai, Bu Ina pengen tahu bagaimana kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan dari penjelasan Bu Ina. Siapa yang mau ini? Mau menyimpulkan? Coba berdiri Mbak siapa? Azwa ya? Mbak Azwa, silakan bacakan kesimpulannya. Yang keras ya suaranya ya. Iya, betul sekali ya. Jadi dari yang sudah disimpulkan oleh Mbak Azwa itu memang benar bahwa ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah ya, salah satu prioritas yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah adanya hak asasi manusia. Terus siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, ayo Mas. Mas siapa tadi ya? Fatan, iya Mas Fatan silakan. Masyarakat Mekah merespon dakwah Nabi dengan penolakan. Ini sebagai praktek bagian perspektif yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan sebagai cara. Iya, nah ini yang disimpulkan oleh Mas Fatan itu adalah mengenai respon dakwah Nabi Muhammad, bahwa ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah itu sebagian besar masyarakat Mekah adalah menolak dan sebagian kecil menerimanya ya. Demikian tadi untuk materi mengenai KD 3.1. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya, nah bisa membekas di hati kalian masing-masing dan kalian juga bisa melaksanakan ya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah. Walaupun banyak hambatannya, tapi Rasulullah tetap bersabar ya. Dan nah kalian juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kalian menuntut ilmu, berangkat ke sekolah ya, itu juga harus yang rajin, harus disiplin ya, harus memiliki keniatan yang baik. Karena sebagai seorang pelajar, maka tugas kalian itu adalah untuk belajar. Nah, sebelum Bu Ina akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, nanti untuk lembar kerja siswanya LKS ya, silahkan di rumah kalian pelajari materi-materi selanjutnya, yaitu tentang KD 3.2 dan kalian kerjakan tugas yang ada di lembar kerja siswa. Silakan buka lembar kerja siswanya di halaman 5 ya. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Untuk tugas di rumah ya diselesaikan dengan baik. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahasnya ya. Sudah paham mengenai materi tadi ya? Kalau sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.